Halo, kembali dengan akun YouTube saya Jaskar Project. Kembali ke teman saya juga yang sama. Sekarang kita bakalan membahas mengenai hal yang yang mungkin ramai diperbincang di sosial media ya. Kalian pernah dengar gak? Ini saya baca sih di otomotifnet.com di salah satu media. Mudik lebaran dilarang, masih nekat kena sanksi penjara dan denda 100 juta. Nah, dan di sini larangan ini aturan ini bakal dilaksanakan mulai dari tanggal 24 April hingga 31 Mei 2020. Nah, misalkan nih, kalau menurut kalian denda 10 juta itu gimana sih? Pantas nggak? 1 juta. Pantas nggak ya? Jadi kalaupun itu diterapkan, istilahnya udah ketok palu diterapkan ya. Sekarang ini pun masih ada perdebatan bantuan nggak merata. Ya. Pulang kampung udah nggak boleh nih. Pulang kampung udah nggak mudik boleh. Ya istilah sama lah. Ya balik ke kampung nggak boleh nih. Ya. Udah. Kalau anak kos udah di PHK nih. Ya. Atau dirumahkan lah istilahnya apa. Ya, oke lah ya. Nggak ada pemasukan. Nggak boleh, nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Udah nggak dapat bantuan. Sekarang kalaupun udah nggak mudik kena denda 100 juta. Bilangnya pulang kampung. Lagi dicegat di pelabuhan, nggak boleh. Matilah masyarakat kayak itu. Jadinya kalau saya sendiri sih pasti nolak ya 100 juta untuk orang mudik. Sementara penanganan dari penanganan yang saya rasakan penanganan dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah, Ya. itu nggak sigap, belum sigap. Belum sigap. Sekarang pun saya belum dapat bantuan. Saya juga. Belum dapat bantuan Pak. Saya korban di rumah kan juga belum dapat bantuan juga. Kayak gitu kan jadinya tambah menderita dong. Ya. Sebagai warga miskin Pak. Kayak gitu. Ya tentunya, kalau bisa demo nih. Tapi nggak bisa. Nggak bisa berkerumunan pakai masker tuh yang kayak di luar negeri itu. Nggak bisa, jangan. Nah itu ya nggak pantas juga sih. Jadinya bukannya malah meringankan beban masyarakat, jadi itu nambah beban sih. Jadinya akan banyak pemikiran. Istilahnya buat dulu masyarakat tenang dengan memastikan pangan mereka cukup. Itu sih pentingnya. Baru bisa keluarin denda itu. Ya intinya istilahnya logika kita bodoh aja nih. Kamu udah nggak dikasih makan, nggak dikasih keluar, matilah kamu. Lain halnya, saya sudah kasih kamu makan nih, terpenuhi semuanya. Kalau kamu bandel lagi keluar, baru saya denda. Iya kan? Ya, sebenarnya gini loh. Sebenarnya kayak sih gini. Orang-orang kayaknya kalau dikasih di rumah semua orang, nggak dikasih pulang semua orang kayaknya suka, asalkan ada untuk terpenuhi makannya. Iya. Terus yang ngekos ini mungkin ada yang bayar mungkin gitu. Jadinya mereka juga nggak mau pulang kampung atau mudik gitu. Asalkan kebutuhannya ada gitu. Itu ya yang intinya. Kalau ternyata Ya sih. dari gimana? Dia nggak punya kampung. Dia nggak punya kampung. Ada kampung di Jawa. Itu sebenarnya gimana sih bilangnya? Ini sebenarnya balik lagi sih ya. Jadi kayak kita punya keinginan untuk pulang kampung di saat corona ini sebenarnya bukan karena kita kangen keluarga atau gimana sih menurut saya. Iya. Karena ngerasa kita nggak akan bisa lama survive di sini, gitu. Kita ngerantau gitu kan, kita akan bisa lama gitu. Itu sih yang mungkin hasrat terbesar buat orang ingin balik ke kampung. Nah, misalkan ini mereka dibolehkan pulang kampung. Misalkan pulang kampung boleh, mudik boleh. Di sini nggak bisa makan, di sana tetap nggak bisa makan. Siapa yang ngasih makan di sana? Ya belum tentu. Ini kondisinya kita merantau gitu, kita hidup sendiri kan. Artinya kita berusaha untuk kerja yang sebelumnya kita kerja dapat uang, kita masih bisa hidup. Itu kan kita sendiri. Kalau kita di kampung kan kita masih punya banyak keluarga. Artinya ada saudara yang mungkin bisa bantu untuk makan, pasti bisa kok kalau kita di kampung gitu. Tetangga kan boleh. Tetangga di sini kan boleh juga.
Kenapa? Kalau Iya, di tangga sini, beda. tangga sini. Kalau gimana ya? Kalau tetangga yang ya mungkin kalau tetangganya peka kan punya responsibility-nya bagus gitu kan. Mungkin gampang gitu. Kalau semuanya cuek gitu kan. Semuanya dalam kondisi yang sama kan pasti istilahnya ya kita nggak usah ginilah, pasti kita mengutamakan kita keluarga kita lah dulu. Kalau kita emang ngerasa cukup lebih baru kita bantu orang lain gitu kan. Sedangkan kondisinya kayak sekarang kan pasti semua berusaha untuk protektif gitu. Ya. Semua berusaha untuk irit atau gimana. Mungkin untuk bantu 1-2 orang masih bisa. Kita baik ke 1 orang nanti 100 orang datang kan kita lagi yang susah gitu kan. Jadi bukan masalah apa sih, lebih ke memang keadaannya kayak gini kita harus kayak gitu memang gitu. Kita harus berusaha untuk irit istilahnya. Itu sih yang gitu. Kalau boleh gini nih, misalnya ini. Tadi kan ada sanksi di penjara, ya. Terus tidak sanksi penjara, misalkan kalau ada yang memaksa mudik terus di penjara, itu hal yang wajar sih. Hal yang wajar nggak sih gitu? kalau gini ya. Ya kalau kita bicara sebagai masyarakat mungkin enggak ya. Enggak. Secara pola pikir kita beranggapan posisinya kita sebagai warga negara nih. Mudik aja sampai di penjara itu enggak. Ya, enggak. Karena kenapa? Ada faktor-faktor yang emang seharusnya kita sebagai warga negara belum dipenuhi nih. Kembali lagi yang kayak tadi, ya kan? Ketika semuanya udah dipenuhi, masih kita bandel, Baru cocok. baru cocok. Ya. Kayak itu. Tapi pernah saya baca artikel, ada yang memang pengen di penjara karena dikasih makan. Oh gitu. Oh, udah. Ya kan? Kan ada. Saya pernah baca. Saya pernah juga. Dia pengen di penjara karena dia nggak punya rumah, keluarganya udah nggak nganggap dia, anggap dia nggak istilahnya udah nggak punya keluarga, dan nggak punya rumah, dia pengen di penjara lagi karena dapat makan kayak gitu. Ya kalau misalkan kita dikasih makan, boleh kayaknya ya untuk kondisi seperti ini, daripada di sini misalkan di kos nih nggak bisa makan, udah di PHK, nggak dapat makan kayak itu kan, nggak dapat bantuan lagi. Udah penjara dah, dapat makan. Kalau menurut saya sih lebih ke gini, harusnya sebelum aturan ini dilakukan sebenarnya sudah ada apa ya, planning dari pemerintah ya, persiapan awal seperti ya mungkin bantuan gitu kan, terutama untuk yang memang merantau dan sekarang di dirumahkan atau di PHK kan otomatis nggak ada income dan dilarang buat pulang gitu kan. Dia mau hidup gimana, cara hidup kan susah ya. Kecuali memang ada persiapan mendata orang-orang itu dan memberi bantuan gitu. Mungkin hasrat buat pulang tuh masih kecil gitu, karena dia pasti sadar kan sih. Sekarang lagi corona kan pasti sadar sih ya. Kalau misalkan tadi dibilang pendataan, apa kita nggak punya pendataan ya sebelumnya? Punya tapi belum action kayak. Nah kayak gitu loh. Jadinya nggak mumpung nyambung nih, nyambung jadinya. Karena saya sendiri sih menganggapnya kok ada mayem ya penanganan kayak ini. Khususnya pemerintah daerah, Pak. Pemerintah daerah ya. Kalau misalkan dibilang pendataan, apa sebelumnya nggak ada pendataan atau nggak mau ngedata atau nggak mau lihat data, nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi istilahnya kayak ngebiarin itu nggak ada action yang emang benar-benar dilakukan dengan cara cepat. Tapi yang saya lihat ya di beberapa daerah, beberapa desa sudah ada pembagian sembako. Tapi saya nggak tahu sih dari mana uangnya. Ya, kayak itulah benar. Jadi nggak pernah. Makanya saya bilang bukan nggak ada ya. Ada. Di garis bawah ini bukan nggak ada. Ada. Tapi meratanya. Ya. Ada yang emang masih banyak yang nggak dapet kayak itu dah. Jadinya istilahnya penanganannya ini kurang cepat. Nah itu ya oke lah, dapat bantuan. Nah istilahnya kita analogikan kayak gini, dapat beras 5 kilo. Ya kan bantuannya kalau rata-rata teman-teman saya dapat 5 kilo. Tergantung nih sekarang keluarganya berapa. Kalau misalkan berempat ya, anggaplah keluarga kecil 5 kilo dapat cukup berapa hari itu makan. Nah, ini sebenarnya kalau saya pribadi sih memandang memang sudah dinyatakan mungkin satu kakak 5 kilo ya berapapun keluarga kalian istilahnya harus bisa membagi. Memang si daya tahannya kan pasti beda dengan itu,
Tapi kita kan nggak bisa nuntut juga. Nah, ini juga. Gini maksudnya saya tuh tadi, misalkan dari satu kakak tuh dapat 5 kilo. Yang kemarin saya sempat nanya itu kenapa di keluarga saya belum dapat? Dan tunggu giliran, gitu loh perjawabannya. Tunggu giliran. Tunggu kelaparan. Nah, secara logikanya saya, anggap dah kuarter nih. Giliran kita dapat ya, mungkin dia kuarter 1, dapat 5 kilo. Cukup makan untuk berapa bulan? Misalkan ya anggaplah sebulan lah. Sebulan. Saya kuarter berapa? Kayak gitu loh. Ketika itu udah keluar, yang kuarter pertama sebulan udah habis, kuarter kedua baru setelah sebulannya, udah mati dong saya. Ya. Syukur masih hidup sekarang. Ya aku syukurnya masih punya tabungan lah gitu. Ini juga. Kayak gitu loh pemikirannya saya. Kita ngerasa begini. Ini kan aturan misalkan ditetapkan. Saya nggak tahu udah atau enggak nih ya aturan dilarang denda 100 juta sama di penjaranya. Kayaknya belum fix. Belum ya? Per 24 Juni kan? Kalau dilarang mudik udah, setahu saya udah diterapkan untuk denda 100 juta sampai penjara. Kayaknya belum fix. Ya. Nah, misalkan kalau ini diterapkan Nah, kan saya punya pikiran kayak gini. Saya kan misalkan orang-orang ngekos kayak siapa teman-teman atau misalkan saya ngekos. Nah, kalau kebanyakan yang diberikan sumbangan itu kan warganya yang berKTP, yang ingin kenal. Kebanyakan, misalkan saya bukan di sana KTP saya. Nah, saya tinggal di kos. Terus nggak dikasih mudik, bantuan nggak dapat, mati dong saya. Nggak bisa nggak mengerjain itu? Sama yang terjadi sama saya nih misalkan. Kadang rancu. Ada ya sekomplek lah yang ngobrol kayak gini lah, ngobrol kopi. Saya bukan asli sana nih, saya pun tempat tinggal saya di daerah itu, tapi kampung saya bukan di sana. Saya berKTP di sana, jadi otomatis secara administratif berarti saya udah warga di sana dong. Iya. Ya, tetapi kembali lagi warga asli sana dulu yang dikasih. Sementara kita kapan? Kan jadi pertanyaan yang muncul hal seperti itu. Nah, mungkin ada solusi nih untuk hal seperti itu. Kalau dulu kan ibaratnya sudah terdaftar. Ya. Yang nggak terdaftar di administrasi Ya, sana kos itu tadi kos itu yang dipikirkan. Tapi kan ada apa? Kipam ya kan? Kalau nggak pernah biar kipam ya sudah sendiri. Anak-anak kos kan kayak gitu juga, kayak kalau sementara kita dulu di masih kuliah tuh kan saya kan kuliah nggak bayar kipam, yang penting ada izin dari ibu kos yang ngurusin kipam kayak gitu dulu. Kalau saya nggak, kalau jalan dulu pas ngekos nggak bayar kipam sama uang kebersihan nggak ada bayar sih. Saya cuma langsung setahun 6 juta 7 juta selesai. Kos sudah nggak ada bayar apa-apa karena nggak pernah digerebek ya. Gimana nih menurut Radhi ini? Siapa ya? Kan misalkan kalau yang ngekos mudik kan nggak dikasih, tapi dia ngekos nggak termasuk warga negara sana, warga di sana. Nah, gimana sih? Masih masuk akal nggak aturan ini jadinya? Ibaratnya menetap nggak dapat apa-apa, pulang penjara atau denda. Pilihan terakhir tuh penjara aja dapat makan. Ya kalau kayak gitu sih kasusnya, saya mencoba posisikan diri sebagai anak kos ya. Iya. Dengan kondisi yang sekarang, ya mungkin untuk anak kos yang irit gitu kan, yang masih punya tabungan mungkin masih bisa gitu. Sisa uangnya dipakai buat jual online kan masih bisa. Ya. Tapi kalau yang misalkan kondisi saya udah habis banget nih gitu kan. Matilah kau. Ya itu sih yang jadi pertanyaan. Nggak tahu sih gimana cara bertahan itu. Nah, mungkin ini cocok nih buat anak kos yang ingin menurunkan berat badan. Mati duluan. Berarti yang anak kos nanti kalau mudik di penjara atau denda. Tapi gimana ya kalau kita bilang aturan ini, kalau saya pribadi sih ngelihatnya gimana ya? Saya pernah dengar ada entah udah apa enggak ya, saya nggak ikutin beritanya itu pembebasan napi. Pembebasan udah. Pembebasan napi udah. Ya sekarang katanya disuruh balik lagi ya. Balik lagi. Iya, disuruh balik lagi. Bapak Menteri. Masa suruh balik?
Ada artikel, coba dicari. Saya terakhir lihatnya disuruh yang dibebaskan, Iya. malah lagi berulah. Berulah itu disuruh balik. Oh, ada kalau yang itu- ada artikel saya. Oh berarti pernah semua disuruh apa balik. itu aja? Apanya? Yang disuruh balik. Semua yang bebas apa yang Semua berulah? bebas kan? Kalau nggak salah ya, pokoknya Enggak, kalau saya lihat. pokoknya ada tuh napi yang disuruh balik lagi. Oh berarti yang bermasalah, yang memang bermasalah. Nah ini ya mungkin. Nah itu sih yang agak lucu sih, kan berusaha membebaskan napi, tapi sekarang buat aturan untuk lagi mengisi lapasnya. lapas. Ya mungkin Refresh. ya mungkin Refresh refresh dulu. juga dari, Dan gini juga, dari generasi. misalkan orang mudik misalkan, oke lah dia melanggar aturan. Mungkin kalau aturan diterapkan mungkin lah dia melanggar aturan. Tetapi misalkan kalau mencuri, oke lah di penjara kan. Ini kalau mudik di penjara Tapi- kan tapi masih gini, ya. kalau kita lihat emang dia nggak melakukan kejahatan secara gimana ya bilang, secara frontal kayak Ya. ngebunuh, mencuri dan lain-lain sebagainya, tapi melanggar aturan gitu. ini mungkin termasuk gini ya, kayak gimana ya, dengan masa-masa kayak gini kan corona, kayak kita mengancam gitu, mengancam orang-orang yang ya sejak-jeleknya kita kena corona tapi kita gimana ya, nggak pernah ngecek ke gini, nggak ada tahu diri bahwa nggak enak badan selama berapa hari gitu kan, tapi maksa buat pulang gitu. Padahal sebenarnya posisinya positif. Iya. Nah kita pulang kampung, mungkin itu yang ingin dihindari oleh pemerintah kalau kita dari sudut pemerintah, tapi dengan adanya sanksi yang tadi dibilangkan penjara sama denda, mungkin itu sebagai ini ya, kayak istilahnya Itu bertegas, mempertegas, soalnya mengingatkan mengingatkan ya. mungkin aturan ini nggak bakal keluar kalau memang masyarakatnya taat gitu. Artinya ketika memang nggak ada yang masih bandel buat Susah juga ya. ya itu makanya sebenarnya kita nggak bisa memposisikan diri sebagai masyarakat total di sini sebagai pemerintah daerah, karena gimana ya kalau bilangnya ini dilema juga kok sebenarnya gitu. Tapi soalnya gini deh, kalau kita lihat ada kasus nih waktu di Italia lah kita bilang kan, yang sebelumnya itu kan kasusnya kayak gini. Satu desa itu punya intensitas orang yang Nah, infeksi corona itu tinggi nih. iya. Satu awalnya mungkin satu desa gitu kan, karena ngerasa Baik aja. semua ngerasa Baik. ya ngerasa gini ya, gimana kayaknya nggak aman nih kalau kita di sini aja diam. Akhirnya mereka menyebar ke kampungnya masing-masing gitu, tanpa dia sadari kan itu sebagai carrier, dia pembawa virus itu ke kampung yang dia tuju gitu. Akhirnya kan semua kena gitu. Itu mungkin yang pertama yang ingin dihindari oleh pemerintah gitu. Kalau kita lihat dari sananya gitu kan. Tapi kalau lihat dari sini kan, kalau saya rasa sih memang sih yang tadi bilang itu mungkin kalau tidak bandel tidak bakalan ada aturan seperti ini. Tapi kembali ke awal, aturan ini boleh diterapkan asalkan kebutuhan masyarakatnya terpenuhi. Nah, Ya. kalau nggak ada makan, kehidupan biar sewa kos makan. Kalau ini tidak terpenuhi, mereka bingung jadinya. Ya itu kan sebenarnya itu makanya saya bilang kan ini kayak jadi problematika yang mungkin sebenarnya sudah banyak yang memikirkan ini gitu, tapi solusinya memang nggak ada solusi yang benar-benar bisa bikin semuanya sehat selamat gitu loh. Solusinya pasti ada yang misalkan kita solusi A, yang B pasti kena imbasnya, solusi B pasti yang A kena imbasnya. Itulah makanya yang pertama sih gimana ya bilangnya, Sadar diri aja sih. ya. Jadinya kita sebagai masyarakat itu harus sadar betul juga tentang keadaan seperti ini, dan juga nanti diimbangi oleh kerja cepat oleh pemerintah. Iya. Dua hal ini kalau saya pribadi, mungkin semua orang juga udah paham dengan hal tersebut. Ketika masyarakat kita disiplin, taat, kemudian ada respon kerja cepat dari pemerintah, saya rasa ini akan cepat berlalu. Nah itu udah banyak negara-negara yang saya baca itu menerapkan hal tersebut duluan kan, mereka yang jadinya jadinya lebih cepat penanganannya. Sekarang Italia kan sudah langsung baik
dengan penyebaran yang gede. Nah itu Vietnam udah selesai social distancingnya, ya kan? Singapura yang dulu orang Indonesia yang takut katanya kena corona tapi berangkat ke Singapura, Ya, sampai di sana mereka kena, kan otomatis dia memberanikan diri untuk menutup akses masuk ke Singapura, dan masyarakatnya mereka disiplin, kan cepat juga penanganannya. Jadi istilahnya kita harus sama-sama sadar nih, jangan cuma nyalahin pemerintah doang, tapi kitanya juga bandel. Tapi ketika kita udah disiplin tapi kerja pemerintah nggak bagus, ya wajar kita Iya. ngasih saran kayak gitu. Itu aja sih. Ini juga kan kita, kalau kita lihat Indonesia nih kan, kita berdasarkan data kan udah jelas nih, Jakarta sebagai kota yang tingkat risikonya paling tinggi di Indonesia. Nah, kita tahu sendiri kan Jakarta itu kebanyakan memang perantau gitu. Ya, Nah, inilah yang ditakutkan gitu loh. Kalau misalkan bukan berarti saya bilang orang Jakarta semua kena, enggak kan, artinya ketakutan pemerintah kan di situ isinya. Oke lah, Jakarta sudah pada level yang segitu infeksinya, ya, jadi mungkin fokusnya bisa ke Jakarta aja untuk pengobatannya, biar enggak nanti gara-gara dibiarkan semua dibebaskan untuk mudik atau pulang kampung, itulah akhirnya menyebar, kan akhirnya fokusnya nggak bisa ke Jakarta lagi. Jadi yang di Jakarta nanti kekurangan lagi tenaga medisnya, akhirnya makin nggak terkendali gitu. Jadi ya mungkin ini hanya untuk beberapa gini lah, kalau emang nggak boleh mudik dan atau gimana ya ikutin aja itu. Tapi ingat lagi ya, harapannya sih biar pemerintah baik pusat, artinya dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah lah yang benar-benar gini lah, istilahnya penyalurannya itu emang bisa didistribusikan cepat dan merata gitu. Dan kalian juga misalkan yang ngerasa namanya nggak terdaftar, ya udah daftar cepetin gitu, jangan kalian malah marah-marah sendiri gitu. Ya, kalau kalian nggak terdaftar datanya di desa itu kan nggak mungkin kalian dapat, itu wajar karena kalian nggak ada datanya di desa gitu. Nah permasalahan kan sekarang yang ngekos kan permasalahan. Nah itu kayaknya perlu dibuatkan kayak kebijakan lain lah, jadi yang anak kos tuh ya didata mungkin lagi. Iya, ada kebijakan lainnya lagi ya. Mungkin misalkan kalau memang dia domisili di sana walaupun nggak terdaftar di administrasi mungkin ya. Soalnya kan udah nggak boleh pulang kampung nih gitu. Iya. Harus stay di situ, jadi harus ada pengertian sih. Ya, setiap orang dia. Nah, dari semua ini kan berarti kan kalian ini dalam aturan seperti ini kan yang tadi saya bilang itu bakal ada denda 1 juta dan dihukum penjara. Nah, kembali lagi nih. Tadi yang kalian bilang tuh, mungkin kalian terima aturan ini kalau distributor untuk pembagian pasukan makan ini merata gitu. Jadinya kalau orang yang bandel oke lah kena. Tapi kalau makanannya makanan kebutuhan pokoknya belum disebarkan merata, mungkin kalian tidak setuju gitu jadinya. Artinya ya jadi istilahnya aturannya gini, tapi apakah sebelum aturan itu ada aksi untuk persiapannya udah benar apa enggak gitu. Istilahnya kayak kita mau sekolah kan gitu. Kita udah pakai baju celana lengkap nggak, apa kita cuma pakai celana aja sekolah kan akhirnya nggak bisa. Jadi harus udah buat buku apa pensil gitu, buat buku aja kan nggak bisa nulis akhirnya. Ya. Nah itu persiapannya memang harus sudah benar-benar terkontrol dan sudah benar-benar jalan, barulah aksi untuk pencegahan lanjutannya dilakukan gitu. Ya, saya lihat sih juga aturan ini sebenarnya dibuatkan baik untuk masyarakat, dimana yang tadi bilang tadi itu untuk mengurangi angka-angka, misalkan kita kan nggak tahu siapa aja yang kena corona, kan ada yang dibilang corona itu tidak ada tidak munculkan gejala, tidak menunjukkan gejala, misalkan dikasih mudik misalkan gitu, nanti kan dia bisa menyebarkan langsung. Jadinya dibuatkan aturan seperti ini karena kemungkinan kebanyakan orang-orang di sini bandel, biar ada efek takutnya gitu, biar dia standby di sini. Tapi di sisi lain ada permasalahan lagi, masalah pasokan makanan. Iya, benar. Itu kan ya, jadinya masalah perut lah. Masalah Kalau perut, perut lapar, susah. karakter orang bisa beda loh. Ya. Bisa gigit. Ya, lo resek kalau apa. Jadinya itu dah, ketika kebijakan ini nanti diterapkan. diterapkan, aspek-aspek
lainnya yang berpengaruh terhadap kebijakan itu harus dipenuhi dulu gitu. Makanya ketika aspek lainnya itu udah benar nih diterapin tapi kita masih bandel, ya wajar, cocok ya. Saya dukung kayak gitu loh. Udah cepat saya bisa kerja kayak gitu loh. Mungkin ada cara lain juga, misalkan untuk beberapa orang nih yang emang udah gimana ya, terutama mungkin anak kos yang nggak punya siapa-siapa, benar-benar nggak punya siapa-siapa nih di perantauan gitu. Dikasih ulang, tapi dengan sebelum dia pulang dia harus misalkan ngecek dulu kesehatannya. Tapi gini ini kalau kita kasih satu semua akan nuntut. Sebenarnya kayak gini, kalau saya nih posisi jadi anak kos, ketika ini kan sudah 2 bulan nih, kurang lebih ya 2 bulan penerapan ini dari tanggal 24, ya kan 24 baru-baru ini kan. Ketika ini diprediksi terjadi, saya sudah punya planning seharusnya. Entah nanti kemungkinan kalau tabungan saya misalnya nggak cukup, ya saya balik duluan. Nah, itu karena teman-teman saya yang udah ngekos duluan, ketika kebijakan dari perusahaan merumahkan ataupun di PHK, mereka langsung balik kayak gitu loh. Nah, ini kan mungkin berlaku hanya untuk mereka yang punya dana lebih. Nah, misalkan yang memang pas-pasan itu dananya, artinya dia kerja dapat gaji buat makan, buat bayar cicilan dan sebagainya, kan ini nggak bisa tiba-tiba langsung beli tiket dan sebagainya. Ya kan bisa lewat jalur darat. Ya mungkin ya karena itu solusi bukan solusi sih, alternatif ketika kebijakan ini udah ini kan tanggal 24 baru kemarin kan 4 hari yang lalu ya, 4 hari yang lalu 24 ya kalau nggak salah di artikelnya itu. Habis itu kebijakan misalkan perusahaannya ini pasti udah sebelumnya kan, sebelumnya. Nah, ini mungkin gini loh, untuk mereka yang nggak peka sama ini kan mungkin mereka bisa telat. Nah, itu sih yang jadi masalah. Iya, makanya kembali lagi kan kita harus planning juga atas apa yang harus kita lakukan. Balik lagi, tapi jangan bandel dulu. Kita udah tahu nih caranya buat pencegah karantina sendiri, dan nyampe rumah ya jangan berkeliaran, karantina dulu diri sendiri 14 hari. Ya, kalau itu kan bisa dilakukan kan itu. Tapi karena gini, kalau kita lah kita bisa ngomong seperti itu. Terus pemerintah kan, ibarat orang-orang pemerintah kan sedikit, yang paling banyak kan masyarakat atau rakyatnya. Ya, nggak semua masyarakat tuh bisa punya pemikiran seperti kita. Kita ibaratkan zaman dulu kalau kita pulang kampung, pasti kita ke rumah tetangga lah, saudara dulu gede-gede. Ini kita mampir sini. Ini orang-orang yang misalkan aturan ini tidak diterapkan, terus semuanya mudik, terus semuanya lah kita cek dulu gini, cek terus kita karantina diri kita sendiri selama 2 minggu dan itu lah, itu pemikiran kita. Tapi pemikiran orang lain belum tentu bisa seperti itu. Itu permasalahan yang agak berat. Makanya mungkin karena permasalahan takutnya seperti ini dibuatkan aturan seperti ini. Nah, inilah sebenarnya susahnya kalau kita jadi pengambil kebijakan. Benar. Jadi kalau kita hanya mengurus orang-orang yang taat kan gampang. Gitu. Orang-orang yang bisa peka gampang. Kalau yang enggak dan enggak taat ini yang susah. Ketika kita mementingkan orang yang taat, orang yang enggak taat, dan karena kita mementingkan orang yang enggak taat, orang yang taat kena, ya susah gitu. Makanya intinya sebelum kita menyalahkan siapapun, kita lihatlah dulu sendiri dulu gitu. Tapi gini sih juga, misalkan gini ya, kalau kan sudah ada nih kayak kebijakan yang membiarkan yang pulang, tapi dengan syarat harus melakukan karantina setelah sampai di kampungnya. Gitu. Itu sebelum ini. Nah itulah makanya mungkin ya itu kalau bisa sih emang ya udah orang yang nggak punya siapa-siapa di sini, udah dia hidup sendiri kan harusnya dikasih keringanan buat itu pulang, tapi dengan syarat harus di karantina dulu lah. Nah, kan itu dah kembali lagi yang kayak dibilang lah bandelnya kita, jadinya nggak bisa pure juga kita nyalahin semua pihak kayak gitu lah. Makanya susah juga kalau nggak dua aspek yang tadi dibilang tuh, masyarakat kita taat, pemerintah kita cepat ya itu. Jadi sebelumnya udah ada nih kebijakan sebelumnya tuh yang ngasih pulang tapi dengan syarat karantina. Karantina mantu itu. Karena baru itu karena batal, makanya mau
waktu karantina di rumah hantu kayak itu. Jadi dengan hal tersebut ya kita harus sadar diri dong juga sebagai masyarakat. Ya. Kayak misalkan udah tahu nih mau pulang mudik, dikasih waktu itu dibolehin, masih boleh nih mudik, karantina dulu 14 hari ya kayak itu. Terkadang masyarakat kita juga yang bandel kayak itu. Soalnya juga saya juga punya beberapa teman kan sebelum aturan diterapkan, diterapkan denda ini dulu ya. Ada beberapa teman saya yang pulang kampung lalu balik lagi di perusahaannya dia tuh disuruh dikarantina di rumah selama 2 minggu. Ya. Tapi nyatanya dia ya kayak gitu makanya banyak kasus yang transmisi lokal yang sekarang ini ya kan karena kebanyakan yang nggak taat ya kayak gitu. Jadi gini loh, kalau hitungannya saya nih udah hampir berapa ya sejak awal-awal corona masuk Indonesia? Ya kurang lebih 2 bulan lah. Sejak itulah saya nggak pernah keluar rumah. Ya karena mungkin kan itu artinya saya nggak pernah keluar rumah sejak itu. Dan mungkin paling jauh saya sempat keluar dari saat itu sampai sekarang mungkin ke sini ya gitu. Dan ini pun mereka juga nggak pernah keluar sama sekali gitu. Makanya ya gitu lah jadinya masing-masing masyarakat ya ke pribadi kita masing sendiri. Ya kalau saya sih memang sebelumnya kan masih kerja, tapi membatasi lah kalau di perusahaan masih sebelum masuk dicek suhu tubuh, setiap masuk apapun tuh hand sanitizer, semacam yang mungkin kita bisa cegah dengan hal tersebut kayak itu. Jadi kesadaran kita dibangun lah. Kalau misalkan dampaknya ini nggak pengen kita lagi lebih lama. Ya saya juga nggak pengen tabuhan lah dikit. Nah kayak gitu kan. Ya balik lagi. Saya rasa masyarakat kita semua udah canggih-canggih ya. Udah punya segala macam informasi yang bisa didapat. Yang sekarang yang susahnya adalah mengubah mindset kita buat taat. Coba makanan bisa di-download ya, mungkin. Kalau misalnya mungkin saya nggak butuh kerja, mungkin saya nggak minta sembako. Jadi itu juga itu nih kita nggak nyalahin siapa kan juga di posisi semua susah sih. Orang juga masih pengen bertahan hidup. Kalau saya menilainya aturan ini ya mungkin cocok, yang sama sih jawaban saya kayak yang tadi. Aturan ini mungkin cocok kalau memang kebutuhan pokok tetap ada, sudah ada, sudah dipenuhi, udah ada, sudah dipenuhi. Tetapi ketika orang-orang ini membandel, okelah kita kenakan sanksi seperti ini, karena udah dikasih makan, udah dikasih semua kebutuhan, tapi tetap yang membandel. Aturan ini ada, cocok bagi saya. Makanya sekarang saya lihatnya dilema sih. Di sisi lain pemerintah juga membuat aturan seperti ini untuk mencegah penyebaran virus. Di sisi lain ada beberapa masyarakat juga sudah nggak punya duit gitu. Bingungin ya antara saya nggak bisa bilang si A salah atau si B salah, karena di sisi lain ini pemerintah juga punya pemikirannya juga agar virus ini nggak menyebar. Di sisi lain juga masyarakatnya juga pemikiran juga butuh makan gitu ya. Makanya serba salah sih menurut saya. Serba bingung saya. Kalau itu lah jadinya satu kuncinya intinya ayo sama-sama sadar kalau pengen ini cepat berakhir kali itu. Kita sebagai masyarakat ya taat dulu lah. Kalau pemerintah ya tangani dengan cepat. Ya itu biar ada aksi-aksi konkret yang emang langsung ngena nih dengan cepat ke masyarakat. Kayak itu bukan sekedar nunggu aja kayak nunggu ya. Kalau di pusatnya baru bagiin sembako gitu, harus bagiin biar kelihatan doang, biar nggak kayak gitu loh. Misalnya emang kerjanya kena ya untuk rakyat, ya sekarang lah bisa dilihat yang katanya dari rakyat untuk rakyat kayak gitu, yang katanya kerja untuk rakyat, yang dulu katanya emang saya bekerja silahkan pilih saya nanti aspirasi ya sekarang lah liatin kayak gitu loh. Kerja dari rakyat tuh juga rakyat kan yang gaji. Kayak gitu. Kayak itu loh. Jangan selalu mohon maaf nih, jangan selalu ingin menjadikan yang terhormat kayak gitu. Dijadikan yang terhormat kayak gitu. Di situasi seperti ini jadinya kita bisa lihat kan
bagaimana kerja untuk rakyatnya kayak gitu. Ya sih, benar sih. Aspek itu yang harus kita pegang teguh. Kalau misalkan kita meranginnya bareng-bareng, ya udah ayo bareng-bareng kayak gitu. Karena nunggu siapa lagi kalau bukan kita kayak gitu. Masa nyalahin Dekla aja. Dekla ngapain kamu nyuruh saya ke sini? saya takut COVID. Ya kalau kita bisa mencegah terhadap diri kita sendiri, ngapain nunggu orang lain dulu kayak gitu. Itu aja sih intinya. Kalau berdebat ya panjang lah, sama kayak cintaku padanya kayak itu panjang kayak itu panjang. Perlu gitu sih gotong royong aja sih intinya. Nggak bisa rame nggak bisa gotong royong. Artian saling membantu itu lah, artinya pemerintah mengeluarkan kebijakan ini ikuti dengan baik, tapi pemerintah juga harus melakukan support lah untuk kebijakan itu. Itu sih, jadi bukan sebatas rame-rame aja. Bagi-bagi sembako bisa rame-rame juga gitu. Benar. Jadi intinya ya kayak gitu ya sih sebenarnya. Jangan sampai hal yang dikeluarkan menimbulkan suatu masalah yang baru yang lebih merunyamkan. Gitu. Ya soalnya kita semua kan tahu sebenarnya COVID ini bukan hal yang diprediksi. Mungkin ada kecacatan dalam aksi, mungkin ada aja gitu. Iya. Tapi ya. Jangan ngomong gitu. Susah, berat tuh, berat itu berat. Ada ketidaksempurnaan dalam aksi kan pasti ada gitu. Ya, Tapi benar. kembali lagi harusnya istilahnya enggak ginilah juga apa namanya gimana ya, enggak langsung dijeli lah, dihantam buat kayak gini, tapi dengan tanpa ada latihan dan persiapan yang bagus kan juga kita yang kelengar gitu. Kalau latihan sih jangan ya, langsung action ya. Kalau latihan nunggu nggak, kita anggap latihan itu jadi bersih lagi udah. Ibarat ini sudah terjadi, tapi langsung action. Kalau isi latihan nunggu ya, maksudnya latihannya itu persiapannya gitu. Actionnya tuh cepat tanding cepat langsung actionnya kayak gitu. Setelah kebijakan ataupun aksi-aksi yang emang nyata, baik dirasakan langsung oleh masyarakat kayak gitu sih. Ya jangan sembako dari pusat diisiin stiker nanti. Nanti dibagi-bagi. Benar, jangan sampai orang dia nggak milih saya dulu. Jangan dikasih, jangan sampai kayak gitu kan. Ya. Lah boy. Di dalam keadaan seperti ini jangan semua di politisi ya. Jangan mementingkan diri Gitu. sendiri juga. Jadi kalau bisa juga yang kaya bantu yang miskin. Gitu. Jangan yang kaya duluan dapat, yang miskin nggak dapat. Jangan seperti itu. Jadinya yang kaya nggak usah dapat bener. ya benar. Serius. Benar ya. Karena di daerah saya juga ada yang kaya ngambil duluan gitu. Itu udah masuk serakah. Nah, itu jadi alasannya ya orang COVID ini kena nggak mandang kayak miskin. Jual mobilnya satu-satu. Bapak dulu bilang semua bisa dibeli, sekarang minta sumbangan. Lihat dengar kaya. Bagi yang kaya, ya tolonglah bantu saya. Tapi nggak tahu juga ya, sepertinya kaya utangnya banyak kan. Ya berarti ya. Saya di passion mungkin Di rumah kredit, di mobil kredit semua nyicil kan. Ini kredit ya. Tapi kredit bisa dibayar terus kan nggak masalah. Ini udah kredit nggak bisa kerja. Ya. Ditunggakan lagi, untuk bisa ditunggakan, bayar bunganya aja. Kita bayar Bunganya saja. Nah, sebelum saya tutup obrolan ini, pesan untuk Triadi terhadap aturan ini apa sih? Apakah kita dengarkan dari aspek seperti ini lah? Kalau dasar sih kesannya lebih ke COVID ya, jadi COVID-nya cepatlah berlalu. Berarti dari mendukung aturan seperti ini. Artinya saya mendukung apapun aturan dari pemerintah emang dalam upaya untuk memutus rantai penyebarannya, dan juga mendukung masyarakat siapapun yang memang taat buat memutus rantai penyebarannya kayak gitu. Jadi semua saya dukung itu, asal memang semua bertujuan baik buat memutuskan rantai ini. Intinya kan aturan ini ada, kalau masyarakat nggak bandel kan nggak kena juga. Ya. Aturan ini ada, mereka bandel lah, kena kan salah mereka. Benar. Rolit gimana? Pesan-pesannya? Kalau dari saya itu yang mungkin yang bisa kita pegang banget dua aspek yang tadi saya bilang tuh, ketika masyarakat kita sudah disiplin dan kerja pemerintah itu secara cepat, apapun yang dilakukan secara cepat dan emang dirasakan langsung oleh masyarakat,
saya rasa COVID ini bisa cepat teratasi. Dan kemudian kalaupun ini lama, kita bareng-bareng nih buat nyadarin diri kita sendiri. Skala caranya itu saya rasa semua udah tahu caranya. Lakukanlah sendiri dulu, dari diri sendiri, entah itu bagaimana. Kita tahu bahwa ini memang benar-benar ada, ya kan? Jangan panik karena terkadang otak kita tuh mencerna kalau udah panik nggak bisa pikir jernih gitu. Kayak itu jadinya ketika semua udah kita maksimalin secara diri kita sendiri, kita udah lakuin nih pencegahan secara pribadi, biarkan pemerintah bekerja semaksimal mungkin. Jadinya tahu dah kita yang mana yang harus kita lihat, celah yang harus kita perbaiki dari segi kita atau dari segi pemerintah. Jadi gotong royong dalam artian khusus nih buat COVID-nya ini kita bangun bareng-bareng. Kayak itu karena nggak 1-2 orang yang kena nih, semua kena. Jadi yang rindu kemacetan sekarang udah rindu nih. Ya intinya COVID cepat-cepat sadar lah, jadi virus yang baik lah gitu. Virus yang baik ya benar. Sebelum kita marah semua. Ya, saya setuju sih dengan pesan-pesan kalian berdua itu. Saya juga punya pemikiran. Saya setuju dengan aturan ini ketika yang saya bilang itu kebutuhan pokok semua tercapai, semua mendapatkan kebutuhan pokok gitu. Dan ketika kebutuhan pokok ini sudah disebarkan tetapi orang ini bandel, aturan cocok untuk mereka. Tetapi kalau ketika kebutuhan pokok ini belum tersebarkan, belum tercapai orang tertuju, saya sih agak merasa kasihan dengan aturan ini. Kasihan jadinya. Bukan saya mendukung kok pemerintah, cuma ya lihat dari kebutuhan pokoknya aja sih. Kalau kebutuhan pokok sudah ada, saya dukung kok aturan seperti ini. Ya, kayak kata saya ucapkan terima kasih.